Mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bersama kami memohon kepada Tuhan, Tuhan berkenan bersabda di dalam hati setiap kami. Dengan kuasa Tuhan menolong kami, membuka telinga, pikiran, supaya kami mengalami Tuhan yang tengah menyatakan kehendak-Nya bagi kami. Supaya secara pribadi maupun bersama dengan persekutuan ini, kami bersama-sama dapat dituntun untuk menapaki minggu-minggu Prapaskah yang pada hari ini kami bersama baru memasukinya. Kiranya kami boleh mengalami sabda Tuhan yang menegur tetapi juga menguatkan. Sabda Tuhan yang meneduhkan tetapi juga membaharui kehidupan kami. Kiranya kuasa Tuhan juga memperlengkapi setiap kami yang pada waktu ini Tuhan percaya untuk bertugas. Hamba-Mu yang Tuhan percaya memberitakan, juga hamba-Mu yang Kau pakai sebagai lektor, sebagai pemazmur bersama dengan tim pemusik dan PNJ, serta kami semua yang ikut serta menanggapi mazmur. Kami boleh merasakan Tuhan yang menjumpai kami dan menyatakan kehendak-Nya. Dan Tuhan perlengkapi setiap kami yang bertugas ini boleh dipakai untuk menyatakan kehendak Tuhan, dan bersama-sama pun kami mengalami Tuhan yang menjumpai kami. Mari Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Kami telah siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya Aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, Aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan.
Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Pada Tuhan aku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhan
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 22. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 22. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh hiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, melalui kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Markus 1 ayat 9 sampai 15. Markus 1 ayat 9 sampai 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh mendesak dia ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Umat yang dikasihi Tuhan, setelah pada hari Rabu yang lalu kita merayakan Rabu Abu, kini kita merayakan Minggu Prapaskah yang pertama yang ditandai dengan penyalaan lilin, 1 lilin Prapaskah. Kita masih akan menapaki 6 Minggu Prapaskah sampai dengan 6 minggu ke depan. Dan di Minggu Prapaskah yang pertama ini kita akan merenungkan tema menghidupi karya Allah yang indah dalam Kristus. Tepat pada Rabu Abu yang lalu, tepat juga bagi kita untuk melakukan pemilihan kala itu ya. Kita bersyukur bahwa doa-doa yang kita naikkan di dalam syafaat telah dikabulkan oleh Tuhan, bahwa pemilihan umum, memilih presiden, wakil presiden dan wakil rakyat telah berjalan dengan baik, berjalan dengan damai. Saya mencoba merangkumkan hasil screenshot dari perolehan berdasarkan quick count sementara seperti ini. Sudah dihimpun 99% dari berbagai
lembaga survei ya, dari Litbang Kompas, lalu kemudian dari Carta Politika dan sebagainya. Ini yang dari Pilpres dan calon presiden, wakil presiden, lalu yang satunya lagi adalah untuk partai politik. Apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu saudara sekalian? Hasilnya sudah sesuai? Sudah, ada yang belum gitu ya. Kalau dari hasil ini dapat menurut quick count-nya akan 02. Real count-nya biasanya tidak akan jauh berbeda berdasarkan pengalaman, walaupun masih ada seruan untuk mengawal gitu, tapi biasanya tidak jauh berbeda. Lalu kemudian kalau dari partai politik saat ini yang paling banyak adalah PDI Perjuangan seperti itu ya. Lalu menyusul sepertinya yang kuning kelihatan ya, Golkar, golongan karya ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, lepas dari ini sesuai harapan kita atau tidak, sesuai dengan yang kita pilih atau tidak, kegaduhan tentang siapa yang kita pilih atau tidak yang mungkin sempat membuat kita bersih tegang dengan teman kita, mungkin bahkan keluarga kita, pasangan kita gitu ya, mungkin ya, itu perlu disudahi saat ini. Karena rasanya ada hal yang lebih penting yang tidak boleh kita lupakan, selain tentu proses yang masih berlangsung ini, adalah tentang hal ini, yakni bicara soal apa? Tentang kita tidak boleh lupa bagaimana mereka semua sebelum terpilih, mereka telah mengkampanyekan yang namanya janji-janji, yang tentu harapannya mereka dapat dengan baik memenuhi janji-janji itu setelah nanti mereka mulai bekerja. Harapannya tidak ada yang merasa ter-PHP gitu ya. Tidak ada yang merasa dikecewakan karena janji-janjinya tidak terpenuhi. Harapannya semua ingat dengan janji-janjinya. Harap maklum Bapak Ibu, manusia kerap bisa berjanji, tapi paling susah menepati janji. Jangankan kepada orang lain, kadang janji sama diri sendiri aja kita kerap melanggarnya. Kenapa kita bicara soal janji ini? Ya selain karena memang masih dalam suasana pasca pemilu, tema kita menghidupi karya Allah yang indah dalam Kristus ini. Ketika kita melihat lebih dalam, ini berbicara tentang kalau manusia kerap kali ini kita bicara tentang diri kita, lebih mudah berjanji menepati urusan belakangan. Allah kita itu sungguh Allah yang tidak hanya bisa berjanji. Allah kita adalah Allah yang setia menepati janjinya dalam hidup kita. Dan Allah yang setia berjanji itu tentu memanggil kita untuk juga jadi orang-orang yang setia. Mari kita lihat bersama. Tadi dalam bacaan kita yang pertama berbicara tentang kisah apa? Apakah kita menyimak dengan baik? Tentang kisah apa bacaan pertama? Tentang Nuh. Pelangi. Tentang kisah Nuh. Iya, tadi tentang pelangi ya. Kalau sebelum pelangi itu terjadi apa? Air bah. Kalau kita mengingat kisah Nuh, selalu pikiran kita tertuju pada air bah. Ada berapa orang yang selamat? 8 orang. Ada lagunya ya, Nabi Nuh dan istrinya gitu ya. Lalu kemudian Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya itu yang selamat. Bicara soal air bah, itu terkait dengan apa? Mengapa ada air bah? Tuhan
melakukan apa itu? Memusnahkan pikiran kita. Berbicara tentang kok Tuhan sampai memusnahkan. Tuhan berarti sedang marah. Tuhan murka kepada manusia yang berdosa sehingga menghukum manusia sampai memusnahkan isi bumi. Sehingga hanya 8 orang yang selamat dengan ada binatang yang berpasangan. Setiap kali kita mengingat kisah Nuh dan air bah, yang muncul adalah tentang murka, kemarahan Tuhan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kisah air bah itu sebenarnya endingnya bukan pada kemarahan Tuhan, tetapi pada bacaan kita tadi itu. Berbicara tentang perjanjian Tuhan dengan manusia setelah air bah surut. Ada kata perjanjian dari bahasa asli Berit yang dituliskan sampai 7 kali pada bacaan kita. Berarti ini sangat penting. Diulang kata perjanjian, perjanjian, perjanjian. Nah, perjanjian itu biasanya kan kesepakatan, persetujuan antara 2 pihak. Artinya kalau salah satu pihak melanggar, maka perjanjiannya bisa batal. Mestinya seperti itu. Tapi menarik ketika kita mencermati kalimat di dalam bacaan kita tadi itu. Perjanjian itu ternyata kesannya lebih kepada Tuhan yang memberi dan manusia cukup merespon dengan menerima saja. Mari kita lihat. Dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 tadi. Ada 2 pihak. Pihak Allah dan pihak manusia. Di ayat 11 dikatakan, tidak ada lagi air bah untuk melenyapkan yang hidup dan memusnahkan bumi. Pihak manusia mendapat dan menerima janji itu. Oke, Allah tidak akan menghukum lagi. Lalu di ayat 12 pihak Allah lagi memberi tanda perjanjian berupa busur di awan yang kemudian kita artikan dengan pelangi itu ya. Lalu manusia yang dilakukan apa? Melihat tanda berupa busur di awan atau melihat pelangi itu. Lalu Tuhan menyatakan busur itu sebagai pengingat. Ingat, kalau lihat tanda itu, maka itu menjadi sebuah pengingat bahwa aku tidak akan menghukum lagi. Jadi manusia ketika menerima itu dan melihat itu, setiap kali melihat jadi diingatkan bahwa Allah tidak akan menghukum. Artinya dari perjanjian ini kita melihat apa? Kebesaran kasih Tuhan itu lebih dari hukumannya. Betul, kisah air bah bicara tentang hukuman Tuhan yang memusnahkan hampir semua isi bumi, tersisa 8 orang. Tapi sebenarnya kasih Tuhan melebihi hukuman. Kita perlu melihat sedikit kalau mundur ke Kejadian 6 ayat 6. Sebelum akhirnya Tuhan memutuskan menghukum. Di sana digambarkan isi hati Tuhan yang pilu, ada kesedihan. Kenapa manusia bertingkah seperti ini? Sehingga Tuhan harus memutuskan untuk memusnahkan bumi ini. Dan ketika setelah hukuman itu diberikan, Tuhan mengikat perjanjian dengan manusia. Dan perjanjian itu diberikan Tuhan tanpa syarat, manusia hanya cukup menerima. Yang mau menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi dan kasihnya itu lebih besar daripada kesedihannya, daripada kemarahannya, daripada murkanya atas manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah betul kasih Tuhan itu sungguh-sungguh lebih besar daripada murkanya, daripada kemarahannya? Teks kita ini dalam Kejadian di awal kitab kita. Bacaan Injil
berbicara tentang kedatangan Yesus yang menggenapi karya keselamatan, yang mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang mengasihi itu, yang tidak lagi menghukum itu, membuktikan janjinya. Tuhan tidak PHP, tidak hanya berjanji, tapi Yesus Kristus sungguh datang untuk membuktikan bahwa Allah itu mengasihi. Dan bacaan Injil itu menunjukkan pada kita perwujudan janji Allah yang digenapi dalam Yesus. Bahwa Allah kita, Allah yang mengasihi, bukan Allah yang menghukum. Dalam bacaan Injil tadi, ada 3 peristiwa yang seperti direntetkan begitu, disingkat. Kalau dalam bacaan Injil yang lain lebih dalam dilihat. Tapi tadi seperti direntetkan begitu ya. Yang pertama adalah peristiwa pembaptisan Yesus. Kita tahu di sana ada seruan tentang Yesus ini adalah anak Allah. Dan itu terjadi ketika Yesus menyediakan diri dibaptis bersama dengan orang-orang berdosa yang lain yang mau menunjukkan solidaritas Yesus kepada orang berdosa. Pada saat itu terdengar seruan, inilah anak yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Yesus adalah anak Allah yang mau mengatakan Yesus adalah Allah sendiri. Apa yang kemudian dilakukan sang anak Allah setelah ada sebuah proklamasi dari surga bahwa dia adalah anak Allah? Yang terjadi peristiwa selanjutnya apa? Kalau kita bayangkan andai kata sang anak Allah gitu ya, itu kan kedudukannya istimewa sekali, luar biasa sekali. Yang dilakukan harusnya apa? Mungkin bisa healing, jalan-jalan gitu ya, enak. Tapi apa yang dilakukan oleh sang anak Allah? Apakah dapat privilege lalu enak-enak? Tidak. Apa yang dilakukan setelah ada proklamasi dan setelah peristiwa baptisan itu, kalau menurut Injil Markus? Apa yang dialami Yesus? Dibawa kemana oleh Roh? Ke padang gurun. Sang anak Allah bukannya mendapat privilege lalu jalan-jalan. Yesus dibawa ke padang gurun dan berpuasa selama 40 hari. Dan puasa itulah yang saat ini sedang kita bersama hayati di masa Prapaskah ini. Dan pada saat itu dia dicobai oleh iblis. Artinya dalam berkarya di dunia ini Yesus tidak mendapat keistimewaan begitu ya. Dia mengalami kesulitan, tantangan yang sama berhadapan dengan padang gurun dan berbagai pencobaan. Yesus mengalami segala situasi sulit yang juga kita alami. Dia merasakan kelaparan, kehausan, bahkan kerasnya padang gurun dan mengalami kerasnya pencobaan kala itu. Tapi dari Injil Matius, Injil Lukas kita tahu Yesus mengalahkan pencobaan itu dan kuncinya adalah karena dia taat kepada firman Allah. Setelah itu, gambar yang dibawa, Yesus memberitakan berita pertobatan dan undangan untuk percaya pada Injil Kerajaan Allah. Sekali lagi, Yesus yang datang sebagai perwujudan kasih Allah, sungguh-sungguh memberitakan kasih Allah itu. Allah yang mengasihi, bukan Allah yang murka, bukan Allah yang marah, tapi Allah yang menawarkan kasih dalam Injil, kabar baik kerajaan Allah. Yesus yang datang ini
merupakan perwujudan dari janji Allah yang digenapi. Allah yang tidak mengingkari janjinya. Allah yang memenuhi janjinya di dalam Kristus Yesus. Allah tidak memberi harapan palsu bagi manusia, tapi harapan yang pasti. Apa yang bisa kita renungkan melalui tema kita pada hari ini? Menghidupi karya Allah yang indah dalam Kristus. Yang pertama, saya mengajak kita untuk bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah pengasih, bukan Allah pemarah. Kita mesti percaya dan kemudian mensyukuri bahwa Allah kita itu Allah pengasih, bukan Allah pemarah. Tetapi di Alkitab ada banyak kisah Allah menghukum, itu betul sekali. Allah memang bisa menghukum dalam murkanya. Ini fakta di Alkitab. Kalau mau dikasih contoh banyak. Ada peristiwa air bah. Kalau yang di bawah itu kira-kira peristiwa apa? Salah satu contoh yang saya berikan. Peristiwa apa kira-kira ya? Itu yang di bawah jadi kayak Sodom dan Gomora. Itu istri Lot itu ya. Kalau kita mau cari contoh yang lain banyak sekali. Daud yang dihukum misalnya, anaknya kena tulah. Banyak sekali contoh-contoh di mana Tuhan juga bisa menunjukkan murka dan kemarahannya. Dalam keadilannya Tuhan menunjukkan murka dan kemarahannya. Memang dia bisa melakukannya. Kasih bukan berarti tidak marah, keliru. Kalau begitu apa maksudnya kita mengatakan bahwa Allah kita pengasih, bukan pemarah? Yang mau kita bersama-sama cermati adalah betul Allah memang bisa menghukum dalam murkanya. Tetapi kasih Allah jauh lebih besar daripada kemarahannya kepada manusia. Busur di awan ini mengingatkan kita akan kasih Allah yang lebih besar. Dia berjanji tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Dia menawarkan pemulihan. Setelah air bah itu surut, Allah memulihkan dunia ini. Dan Yesus datang ke dunia ini juga untuk memulihkan dunia ini. Memulihkan hidup kita dari belenggu dosa. Dan itu terjadi karena kasihnya lebih besar daripada kemarahannya. Andai kata Allah penuh murka saja, maka celaka kita. Andai kata Allah penuh murka, tentu tidak ada perayaan Prapaskah ini yang berujung pada perayaan kasih Allah pada peristiwa Jumat Agung dan Paskah nanti. Kita ini bersama sedang menapaki perjalanan kepada kasih Allah yang besar, bukan pada murka Allah. Kasih Allah inilah yang kita hidupi, kita syukuri, kita rayakan. Sehingga ketika kita memandang kehidupan ini, kita bisa berdosa. Tapi ketika kita mohon ampun, kita tahu Tuhan tidak mendendam terhadap kesalahan dan dosa kita. Karena kasihnya lebih besar daripada kesalahan dan dosa kita. Maka tadi pemazmur pun mengatakan, dosaku tidak kau ingat ya Tuhan. Engkau memandang aku dalam kasih-Mu karena Kau sungguh baik. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan adalah Allah yang pemarah, maka gelaplah hidup kita ini. Dulu sekali, sebelum saya melayani di sini, ada satu keluarga yang saya kenal mengalami pergumulan karena anak mereka satu-satunya
divonis penyakit yang serius. Sebagai seorang Kristen, ia datang ke suatu persekutuan, Bapak Ibu Saudara. Lalu dalam persekutuan itu dia dianjurkan untuk memohon pengampunan Tuhan dan mengakui dosanya dengan berdoa dan berpuasa. Lalu ia pun dengan setia melakukannya. Tapi malang anaknya tidak tertolong dan kemudian meninggal dunia. Dia merasa sangat bersedih karena merasa Tuhan tidak mengasihi dan mengampuninya. Dan dia bertanya-tanya dalam dukanya itu, dia mendapat nasihat lagi. Mungkin karena kamu tidak sungguh-sungguh mengakui dosamu, masih ada dosa yang tersembunyi. Dan kamu kurang yakin bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan anakmu. Alangkah gelapnya kehidupan yang memandang Tuhan seakan-akan tidak sanggup mengampuni kita, sehingga menimpakan kemalangan demi kemalangan hanya karena ingin menumpahkan marahnya kepada kita manusia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, celaka ketika kita gagal menyelami kebesaran kasih Allah, lalu kita gagal juga menunjukkan wajah Allah yang pengasih, sehingga yang muncul wajah Allah yang pemarah. Temukanlah wajah Allah yang pengasih. Yakinlah bahwa dalam berbagai pergulatan hidup kita, bahkan ketika kita berada dari puing-puing kehancuran sekalipun, di sana kasih Allah tetap ditunjukkan. Wajah Allah yang pengasih itu tetap hadir dan dia mengundang kita untuk datang. Sepanjang kita mau berbalik, mohon ampun dan memperbaiki diri, dia menerima kita sebagaimana kita ada. Allah tentu bisa murka, tetapi kasih-Nya lebih besar dari murkanya. Karena Allah kita, Allah pengasih, bukan Allah pemarah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Allah kita Allah yang setia dalam janjinya. Kita perlu merayakannya. Tapi cara merayakannya adalah dengan hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Tadi dalam renungan sabda Tuhan kita menemukan bagaimana Allah yang setia dengan janjinya. Dari pelangi tadi kepada karya Kristus membuktikan bahwa janji itu terbukti. Allah tidak mengingkari janjinya. Apa yang bisa kita lakukan? Mari bersama-sama kita mempersembahkan hidup yang setia, hidup yang taat kepadanya. Kalau belajar dari kisah Nuh, Nuh itu digambarkan sebagai tokoh yang taat dan setia kepada Tuhan. Ketaatan Nuh itu luar biasa karena dia hidup benar di tengah kehidupan yang penuh dosa. Lalu dia juga mengikuti perintah Tuhan dengan membuat bahtera, isinya seperti apa. Nuh menggambarkan kehidupan yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Nuh memperjuangkan itu dengan ketaatan dan kesetiaan. Demikian juga Kristus ketika menghadapi pencobaan mengajari kita bagaimana dia memenangkan pencobaan itu karena dia taat kepada firman Tuhan. Kehidupan Nuh dan Kristus menginspirasi kita untuk hidup taat dan setia, tapi dalam relasi kasih dengan Tuhan. Artinya apa? Kita taat dan setia, bukan lagi karena kita takut dihukum. Kenapa? Karena Allah kita Allah pengasih, bukan Allah pemarah. Jadi kalau kita taat dan setia bukan karena kita takut Tuhan akan menghukum kita atau karena kita mengharapkan berkat. Tetapi karena kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita rindu, taat dan setia kepadanya. Saya kerap mencontohkan tentang reward and punishment. Orang tua paling gampang ngajari anaknya untuk taat itu dengan reward and punishment. Kalau dia berlaku baik diberi reward, kalau dia melakukan sesuatu yang salah diberi punishment untuk bisa membedakan yang benar dan salah.
Kadangkala ini terdampak dalam relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan seringkali reward and punishment seperti tadi. Kemalangan dihubungkan dengan hukuman Tuhan. Kita perlu melangkah bahwa ini bukan soal reward and punishment, tapi soal relasi kasih kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya membangun ketaatan dan kesetiaan di masa Prapaskah ini? Mari kita latih dari ajakan untuk berpuasa dan pantang selama 40 hari dari Rabu Abu sampai dengan Sabtu Sunyi yang sudah dimulai dari Rabu Abu yang lalu. Bagi Bapak Ibu yang tidak hadir pada Rabu Abu yang lalu sudah disampaikan bahwa kita diajak untuk berkomitmen 40 hari masa puasa pantang. Jadi selama 40 hari kita diajak untuk berdoa, berpuasa. Sekali lagi saya mengatakan berdoa dan doa puasa, bukan puasa doa. Jangan dibalik ya. Doa puasa bukan puasa doa. Ya, doa, puasa, dan memberi. Dari mana itu? Nanti saya jelaskan di bagian berikutnya. Dari kita berdoa dan berpuasa, dari aksi berpuasa kita itu, kita memberi. Pemberian kita itu, yang pertama kita akan sisihkan melalui persembahan aksi Paskah, yang nanti akan dijelaskan pada saat persembahan, bisa kita kumpulkan per minggu maupun nanti pada saat Paskah. Atau kita juga bisa lakukan juga dalam persembahan kasih Paskah. Yang mana persembahan kasih Paskah ini nanti akan diperuntukkan bagi kegiatan Paskah yang dilakukan oleh panitia Paskah, mengajak kita semua yang rindu terlibat untuk Yayasan Pelita Jiwa Tangerang, adalah panti rehab bagi orang dengan gangguan jiwa. Dana yang dibutuhkan adalah 12 juta yang akan kita salurkan, dan ini akan ditutup pada 10 Maret 2024 yang akan datang. Kita mau melatih kesetiaan kita selama 40 hari ini sebagai awal dari kerinduan kita untuk setia kepada Tuhan. Kemarin pada saat Rabu Abu sudah dijelaskan, bagi Bapak Ibu yang kemarin belum mengikuti boleh nanti meminta ke asyar, atau tadi sudah dibagikan kartu komitmen semacam ini, ada seperti di situ, bisa diisi. Kita mau berkomitmen apa dalam 3 hal, nanti bisa dimasukkan dengan tanda bintang, checklist atau love. Dan kalau itu dilakukan bisa diisi pada tanggal-tanggal yang berwarna merah itu. Apa saja bentuk puasa dan pantang yang bisa kita lakukan? Kemarin sudah dicontohkan, bisa tidak merokok, rajin tersenyum, tidak marah. Tapi contoh lainnya, mengurangi belanja online yang enggak perlu. Kurangi suara yang ting dong, paket, ya, itu dikurangi gitu ya. Lalu tidak bergosip, sosial media detox, stop rebahan, mengurangi atau tidak makan karbohidrat, kalau itu harus dihindari. Lalu berkomitmen jalan kaki sekian langkah, jangan cuma 10 langkah ya, gitu ya, 10.000 langkah misalnya. Lalu saat teduh setiap hari, kalau kita bolong-bolong berkomitmenlah setiap hari. Misalnya masak makanan sendiri, kalau selama ini jajan, jadi akhirnya bisa mengurangi jajan. Lalu tidak minum minuman manis atau bergula misalnya. Naik kendaraan umum untuk bekerja, lalu bisa juga dengan cara kita tidak makan dan minum dengan membatasi jam tertentu. Tidak makan dan minum dari jam tertentu, atau hanya minum air putih dari jam tertentu, itu bebas, dilakukan sesuai dengan kekuatan kita sendiri. Berikan simbol yang ada di sana, yang mana yang bisa kita lakukan sebagai bentuk komitmen kesetiaan kita. Biarlah 40 hari ini menjadi saat perjuangan kita untuk bisa membangun ketaatan dan kesetiaan kita dalam relasi kasih kita dengan Tuhan. Bukan karena takut hukuman dan juga bukan karena mengharapkan berkat-Nya. Mari kita hidupi karya Allah yang indah dalam Kristus dengan bersyukur bahwa kita punya Allah pengasih, bukan pemarah, dan kita rayakan kesetiaan janji Allah yang setia dan taat kepada Allah dalam relasi kasih dengannya. Tuhan menolong kita.